Jadi kalau ada DC yang datang, tinggal laporin aja. Ayo, datang, saya punya laporannya, berani nggak sini? Gitu kan, ayo, tantangin aja. Tapi ada satu hal yang membuat kalian emang dipaksa harus stop pinjol jika kalian sudah diperlakukan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Saya doakanlah semoga kalian yang sedang terlilit hutang, mungkin terjerat sama pinjaman online, sudah pasti gitu kan, kalian bisa keluar, kalian bisa bangun dan kuat mentalnya lagi untuk menghadapi dan menata kehidupan kalian untuk lebih baik lagi seperti dulu. Oke, jadi begini, ke inti permasalahannya. Kalau kalian sedang terlilit pinjaman online, sedang bingung bagaimana cara keluar dari pinjaman online, tapi nggak punya uang, stop, nggak usah bayar pinjaman online, ya. Nggak usah bertindak yang lain-lainnya. Apalagi nih, kalau kalian sudah menemukan satu hal ini, itu dipastikan kalian harus stop aja, sama sekali nggak usah bayar pinjol. Ingat ya, jadi kalian sudah tidak bisa bayar, kalian sudah tidak bisa membayar, nggak punya uang untuk bayar pinjol, stop. Tapi ada satu hal yang membuat kalian emang dipaksa harus stop pinjol jika kalian sudah diperlakukan seperti ini. Seperti kalian diancam, diintimidasi, dan juga kalian kalian telah dipermalukan oleh oknum-oknum DC. Nah, kalau kalian sudah diancam, dipermalukan, yang nggak kenal kalian siapa, ya, kalian stop. Ini jadi alasan, ya, kalian minjemnya nggak seberapa, tapi dihinanya parah. Yang hina pun para DC ya, yang tidak sesuai dengan SOP. Makanya para DC kalau nagih ya sesuai SOP. Emang sih cara-cara seperti ini, cara-cara penagihan kasar, cara-cara penagihan yang intimidasi emang sangat ampuh membuat mental-mental para nasabah yang gagal bayar ini cepat untuk melunasi hutang-hutangnya. Apalagi para DC ini sekarang menyuruh kita untuk gali lubang. Lah, nyuruh gali lubang gimana bang? Ya iya, misalnya begini nih, kalian membalas chatting para DC itu, terus kalian bilang begini, nggak ada uang kak, terus DC-nya pasti akan selalu bilang, cari dana talangan dulu kak, coba kak, cari dulu gitu kan. Itu kan berarti kan cari lubang baru kak, cari lubang baru. Nah ini DC-nya aja nyuruh untuk gali lubang, ya. DC-nya aja menyuruh kalian untuk masuk ke dalam lubang terprosok, yang dia bodo amat. Saya ngerti ya, DC itu sebenarnya ya dia bekerja, dia kejar poin. Nah, jadi begini, kalau kalian sudah diintimidasi, dipermalukan sama DC, apalagi sampai ke media sosial, apalagi sampai diterapkan di luar kontak darurat, stop deh, nggak usah bayar. Karena itu percuma. Ya, kalian mau gini, kalian sudah dihina-hina, diinjek-injek, tapi kalian ujung-ujung minta maaf. Emang kalian mau ya, kalian sudah dicaci maki, dihina, tapi kalian tetap santai aja, akhirnya yaudahlah kak, saya bayar. Saya ngerti, emang pinjaman online yang tidak dibayar itu ya suatu kewajiban gitu kan, kalian harus bayar, tapi nggak sekarang. Kalian tidak memaksakan sekarang ada uang, nggak bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kalian diancam dengan cara dihina, mendingan stop gitu kan. Nah, dengan gantinya kalian bisa melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib, mungkin ke polisi dengan mengirimkan screenshot itu. Kalau kalian mau repot ya gitu kan, ya udah screenshot saja atau laporkan ke OJK. Tapi saya agak pesimis ya, ini melaporkan ke OJK gitu kan. OJK juga kayaknya diem-diem aja. Ya minimal, kalau kalian sudah melaporkan ini ke pihak berwajib seperti ke polisi, ke OJK, ini adalah suatu langkah bagaimana kalian tuh kemajuan untuk diri kalian, untuk mental kalian tuh lebih berani. Ya, minimal kalian tuh gerak, kalian tuh dihina tuh tidak diam. Nah, saat kalian sudah dihina, dicaci maki sama DC, stop dulu deh pembayaran. Nah, dengan gantinya, kalian laporin hal ini ke pihak berwajib. Kita teror balik itu DC. Kita teror balik, kalian tuh sudah dilaporin ke polisi. Hati-hati ya. Jadi, kalau dengan kalian melaporkan ini ke pihak berwajib, ke polisi, dihina, pokoknya mau kalian kirimlah bukti-bukti screenshotnya gitu. Minimal ini akan membangkitkan mental kalian. Gue udah berani gerak nih, gue udah berani melaporin lu ke polisi nih dengan lu dicaci maki. Karena melaporkan DC yang agak ngeselin ini, yang nyaci maki kita, bahkan ke ancaman pembunuhan, ini adalah tindakan yang sangat
tidak bagus, bahkan ini melanggar undang-undang, bisa dipidana. Lah kita yang gagal bayar itu masih perdata, nggak akan bisa dipidana. Dia melanggar secara pidana karena menghina kita, undang-undangnya ITE, tapi kita yang gagal bayar, tidak bisa bayar hutang, itu hanya masuk ke ranah perdata. Jadi kita lebih kuat sebenarnya dalam posisi seperti ini. Kalau yang mau sidang ya udah sidang aja, gitu kan. Perdata nggak bakal bisa masuk penjara. Minimal kalau kalian sudah berani untuk speak up, ya, untuk ngomong ke polisi, untuk membuat laporan kalau saya dibuat dihina, dicaci maki seperti ini, atau ke OJK-nya langsung, mental kalian otomatis itu akan terbentuk, ya, terbentuk kuat, terbentuk jadi kuat. Jadi kalau ada DC yang datang, tinggal laporin aja. Ayo datang, saya punya laporannya, berani nggak sini, gitu kan? Ayo tantangin aja, minimal seperti itu. Dan ini akan sedikit-sedikit membuat kalian juga makin kuat lah, gitu kan, untuk menghadapi teror-teror DC yang nggak masuk akal. Ya, tapi begini, apapun ancaman DC itu nggak usah dibikin terlalu dramatisir, ya. Wah, bahkan seperti ini. Ya, dia juga sebenarnya anak lulusan SMA baru kemarin, yang mungkin juga nggak lulus SMA, gitu kan, asal bisa kuat bacot, kuat ketik-ketik atau gimana mengancam kalian, gitu. Karena mungkin emang SOP-nya seperti itu. SOP-nya dibikin bagaimana membuat orang tuh down, membuat orang tuh merasa terancam. Mungkin SOP-nya begitu kali buat DC. SOP-nya bagaimana orang itu uangnya balik dah, gitu kan. Lu mau kayak gimana, bodo amat dah, ayo deh. Kejar target dah, gitu kan. Nah ini, emang kemudahan pinjol itu membantu ya masyarakat. Mungkin kalau misalnya kita pinjam ke orang tua, ke saudara, keponakan, agak sedikit segan lah, gitu kan. Apalagi buat minjam. Akhirnya dengan pinjaman online kan gampang ya, tanpa bilang ke orang-orang, akhirnya kita dapat aja lah pinjaman. Tapi kita nggak setuju ya memang nggak setuju ya dengan cara penagihan DC-DC pinjol ini yang sangat barbar, gitu kan, melanggar aturan. Sedangkan juga OJK juga bilang kepada kita kalau emang ada oknum-oknum DC yang meresahkan, lapor. Nah udah, itu jadi landasan kita untuk melaporkan DC seperti itu. Jadi sekali lagi, intinya gagal bayar itu biasa, dan gagal bayar itu sangat biasa. Nggak usah panik dan santai aja. Percaya aja suatu saat hutang kamu akan lunas, tapi nanti nggak sekarang. Makanya jangan itu, mungkin kesalahan kalian pinjaman online sampai akhirnya gali lubang, sampai tidak bisa bayar, itu jadi pelajaran kalian lah. Jangan sampai ini terulang lagi, gitu kan. Makanya stop untuk membayar apapun, membayar nominal apapun ke pinjaman online saat kalian itu sedang diancam, diintimidasi. Sampai tidak mau diintimidasi. Jangan merasa terintimidasi juga, gitu kan. Ya, tidak sampai mau diancam, sampai mau direndahkan, ya. Kalau kalian merasakan seperti ini, mendingan kalian bergerak dan bertindak untuk melaporkan balik DC-DC-nya. Ya, jangan takut, santai aja, kuatin mental aja, gagal bayar itu biasa. Ya, oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalian juga makin kuat untuk menghadapi permasalahan gagal bayar. Dan saya juga berdoa semoga kalian juga bisa melunasi hutang-hutang kalian. Akhir kata, singkat saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.